Ya. Sudah siaran kayaknya ini kita, Kak. Sudah tersiar ini. Oke. Shalom Indonesia. Shalom Kak Vivi. Shalom teman-teman Facebook semua. Shalom para pengunjung Facebook Grace Sumilat. Jenius Secara Alkitab. Puji Tuhan. Hari ini kita sampai di minggu ke-10. Restore Our Family. Biarlah Tuhan merestorasi keluarga-keluarga di Indonesia. Sampai di minggu ke-10. Semangat Kak Vivi. Ya, semangat. Oke, kita akan berdoa dulu ya. Memuji Tuhan dulu, saya akan pimpin dengan bermain keyboard. Saya ajak Indonesia, ayo kita bernyanyi bagi Tuhan ya. Ayo kita bernyanyi bagi Tuhan. Ya. Saya nyalakan dulu ini, pasangkan dulu supaya bisa enak ya. Tunggu, saya lihat dulu. Saya lihat dulu tampilannya nih, udah bener apa belum nih? Oh ya, oke. Oke ya, kita mulai ya. Satu lagu yang boleh mengajak kita supaya seumur hidup kita boleh mau melayani Tuhan, mau menjadi pemuji Tuhan. Ya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama hidupku. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku ragukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan meragukan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku ragukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan peraduan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
Somebody's gonna run. Somebody's gonna run to hide. Don't hide to those who Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, bukan sekedar acara biasa, tapi boleh memperlengkapi keluarga-keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan, untuk menyampaikan suara hati-Mu kepada family-family di Indonesia, untuk setiap keluarga-keluarga di Indonesia mengalami lawatan restorasi dan anugerah-Mu yang terus berlimpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, kita kembali lagi. Wow, Pak Jamhari sudah gabung ini. Oke. Ya. Ya, shalom Bapak Jamhari, shalom Kak Vivi. Puji Tuhan, kita sudah puas nih, memuji Tuhan. Udah puas atau belum nih? Terlambat. Nggak apa-apa, Bapak. Iya, nggak apa-apa. Terlambat, nggak apa-apa. Oke. Tadi kita sudah berdoa. Seperti pada luar biasanya, saya akan bagi visi sebentar sebelum kita memulai ya. Saya akan sampaikan Maleakhi 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ini bisa kita kaitkan dengan Yohanes 1 ayat 21. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia, dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang, dan ia menjawab, bukan. Jadi Yohanes Pembaptis ya, dia bilang bukan, bukan. Siapakah engkau? Ya, katanya aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Jadi nubuatan dari Maleakhi akan datangnya umat yang berbalik kepada bapak-bapaknya dan bapak-bapak yang berbalik kepada anak-anaknya. Di sini dalam beberapa bahasa Inggris ada beberapa versi itu nggak menyebut bapak tapi parent. Jadi anak-anak kembali kepada papa mamanya, nggak cuma bapak saja. Dan bapak-bapak kembali kepada anaknya, ya. Jadi yang memulai siapa? Bapak-bapak atau anak-anak dulu? Bapak-bapak dulu ya. Ini ada urutannya, nggak ngawur ya kan. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, baru yang kemudian hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Start dimulai pemulihan dari orang tua. Orang tua boleh, anak-anak boleh. Kalau orang tua nggak boleh, anak-anak nggak boleh. Pemulihan dimulai dari orang tua. Saya baru saja mengikuti Zoom Gereja Ramah Anak. Di situ Jawa Tengah. Di situ dikatakan bahwa menurut penelitian data-data yang masuk ke pemerintah, ternyata banyak anak-anak mengalami kekerasan itu terjadinya lokasinya di rumah. Pelakunya adalah orang dewasa di sekitar mereka. Ya. Sebentar ya, saya matikan dulu Facebook saya supaya suaranya nggak menggulung. Gitu. Bentar, saya matikan dulu Facebook saya. Baik. Jadi gimana nih cara kembali ke Zoom-nya nih? Tunggu ya. Jadi begini, pelakunya kebanyakan adalah orang dewasa di sekitar mereka. Tidak menutup kemungkinan orang tua mereka sendiri. Kenapa mereka menjadi pelaku kekerasan pada anak-anak? Karena ternyata mereka juga dulu waktu kecil mereka adalah korban. Kenapa mereka? Suara saya menggulung ini. Saya
Gimana caranya? Kenapa suara saya menggulung ya? Coba sebentar ya. Di mute all aja Bu Grace. Kenapa? Di mute. Di mute all ya, oke. Jadi begini, saya sampai mana tadi? Orang tua itu waktu mereka kecil, mereka menjadi korban, gitu. Begini. Nah ini suaranya gulung, jadi saya sampai mana tadi? Orang tua itu waktu mereka kecil, mereka menjadi korban. Oke, jadi saya rindu orang tua ini pulih karena menurut Maleakhi pasal 4, pemulihan itu dimulai dari orang tua. Kalau orang tua pulih, maka anak-anak pulih. Jadi start pemulihan dari orang tua. Baik, kita sekarang akan masuk ke materi minggu ke-10 gitu. Tapi mohon maaf, alat-alat untuk minggu ke-11 saya belum sempat buatkan karena saya tadi ada waktu sih hanya setengah jam. Saya khawatir dalam keadaan cepat-cepat saya bikin tuh nanti malah nggak maksimal. Jadi mending nanti begitu alat-alatnya jadi saya umumkan di WhatsApp group. Baik, sekarang saya akan share materi kita ada di website Genius Cara Alkitab ya. Apakah layar saya ketangkap, Kak Vivi? Tangkap ya? Oke ya, Pak Jamhari ya. Kita sampai di minggu yang ke-10. Alat-alatnya minggu ini gampang-gampang alat-alatnya, nggak ada yang susah alat-alatnya ya. Sangat very easy banget. Oke. Nah, saya umumkan judul-judulnya materi kita. Hari Selasa kita akan belajar aku bukan milik sebuah nama besar. Nanti kita akan bicara tentang Menara Babel. Hari Rabunya aku bukan milik sebuah kecantikan luar atau outer beauty. Hari Kamisnya kita belajar aku bukan milik sebuah kekuasaan. Aku bukan milik orang banyak atau fans. Aku bukan milik pembalasan dendam, sebuah dendam. Aku bukan milik sebuah status. Di hari Seninnya terakhir baru aku ini adalah milik Tuhan. Tapi nanti tiap hari kita jelaskan, kalau aku bukan milik nama besar, aku milik siapa? Aku milik Tuhan. Tiap hari tetap ada penjelasannya, bahwa aku ini milik Tuhan, tetapi spesial pembahasan tentang kita ini milik Tuhan, itu nanti muncul di hari Senin. Kalau kakak-kakak mau menjadikan ini materi berseri, bagus banget. Tapi kalau enggak, ambil aja yang hari Senin. Atau nanti hari Selasa dipadukan dengan Senin, Rabu dipadukan dengan Senin, Kamis dipadukan dengan Senin, Jumat dengan Senin, Sabtu dengan Senin, Minggu dengan Senin. Boleh. Tapi karena ini materi family, saya membuatnya setiap hari dari Selasa sampai Senin lagi. Tapi kalau memang mau dimodifikasi untuk sekolah minggu, bisa dipilih kelas mana yang kira-kira lebih terkait ke misalnya ini nih. Aku bukan milik orang banyak atau fans. Itu mungkin untuk yang kelas lebih besar, anak kecil kan belum punya fans. Misalnya gitu. Terus misalnya dendam, itu mungkin yang kelas besar, anak kecil mungkin belum punya dendam. Terus kalau nama besar itu anak besar semua ini ya. Tapi sebenarnya bisa dijelaskan kok kepada anak yang lebih kecil pun bisa dijelaskan. Nah mungkin anak-anak yang kecil ambil yang materi aku adalah milik Tuhan ini. Seru juga ini kisah tentang Rasul Paulus. Jadi kan kita sudah beberapa waktu belajar tentang penciptaan, ya kan? Setelah kita belajar tentang penciptaan, kita mempelajari tentang laki-laki dan perempuan. Minggu lalu, anak laki-laki itu seperti apa untuk mempersiapkan kita jadi laki-laki dewasa nanti. Lalu anak perempuan itu nanti seperti apa untuk mempersiapkan mereka jadi perempuan dewasa nantinya. Nah, setelah itu hari ini minggu ini kita akan menjelaskan. Nah, kalau kamu diciptakan Tuhan sebagai laki-laki, sebagai perempuan, terus kamu tuh punya siapa? Kamu tuh milik siapa? Nah, itu yang akan kita pelajari minggu ini. Ya, jadi aku ki duwe sopo kalau orang Jawa bilang. Aku ini milik siapa gitu kan. Oke, ayat emas kita minggu ini adalah ayat emas kita minggu ini adalah tunggu ya.
adalah Filipi 1 ayat 21. Karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus nanti kita ulang-ulang pakai gerakan ya. Misalnya gini ya. Gimana ya? Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku, hidup itu detak jantung ya. Hidup adalah sama dengan ya Kristus. Ya. Dan mati, kalau mati itu jangan gerakan gini ya, ngeri loh buat anak-anak, kayak dipancung leher. Guru-guru saya perhatikan kalau mati gerakan gini, jangan dong. Gini aja, mati atau gini. Mati adalah keuntungan. Keuntungan jangan gini ya, nanti kesannya selalu anak-anak larinya ke uang loh. Keuntungan jangan gini loh ya, ulang. Filipi, ayo ikut Kak. Ayo ikut Kak Vivi sama Pak Jamari mau ikut boleh. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku, detak jantung ya, hidup, tanda sama dengan, adalah, Kristusnya gambar Y. Kristus, atau Kristusnya gini juga boleh, salib, pakai jari tengah gini, gini. Lobang disalib ya. Dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Ya, jangan lupa ayat itu di awal dan di akhir ya. Nah, hari ini kita minggu ini pakai metode yes gitu sebagai responnya. Jadi begitu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yes gitu ditambah respon kita seperti apa. Nah, ini terserah. Ayat lain juga boleh, nggak harus yes. Misalnya wow atau keren atau top abis gitu. Terserah. Itu bukan menambah ayat ya. Hanya memberi kesempatan mereka untuk meresponi firman. Siap ya? Pakai yes ya Kak Vivi ya. Ayo adik-adik, ayo anak-anak, kita akan perkatakan firman sekali lagi. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yes. Filipi 1 ayat 21. Oke. Yes-nya bisa diganti, yang kali kedua jangan yes terus, bosan. Sekarang kedua, nanti responnya adalah hore, gitu ya, boleh. Ketiganya diganti, misalnya responnya wow, boleh. Terus misalnya keempat, responnya oh, maksudnya oh itu tahu, oh, ininya gambar O gitu ya. Oh, boleh ya. Jadi mau pengulangan 5 kali ada boleh siapkan 5 macam respon yang berbeda. Jadi mereka nggak sadar kalau ini sudah diulang 5 kali gitu. Mereka nggak sadar karena seru gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Persiapan ayah bunda nggak saya bahas lagi karena minggu lalu udah saya bahas. Jadi kan yang minggu ini saya nggak membahas persiapan minggu lalu. Otomatis nanti di WA begitu selesai persiapan minggu depan akan saya umumkan, tapi nanti waktu kita micro teaching minggu depan saya akan jelaskan karena minggu sebelumnya belum dijelaskan di Facebook kayak gitu ya. Tapi karena hari ini minggu lalu udah dijelaskan, saya nggak jelaskan lagi. Kita langsung ke hari Selasa. Nah, kita akan membuat rekaman suara. Oh ya, saya udah siapkan handphone saya ini. Kita akan buat rekaman suara. Jadi bacaannya tentang Menara Babel. Tujuannya adalah agar anak-anak paham bahwa hidupnya bukan milik dari sebuah nama besar, tetapi hidupnya adalah milik Tuhan sebagai pencipta kita. Ya, Tuhan sebagai pencipta kita. Jadi anak-anak harus paham bahwa hidupnya bukan milik dari sebuah nama besar, tapi hidup kita adalah milik Tuhan yang menciptakan kita. Ya.
kenapa di sini live streamingnya masih ada logo. Saya cari logo live streaming Facebooknya ini ada enggak. Saya khawatir mati live streamingnya karena saya matikan tadi Facebook saya. Jadi saya ulangi ya. Jadi hidupku bukan milik nama besar, tapi hidupku adalah milik Tuhan. Nah, nanti kita narasinya seperti ini. Anak-anak, kita udah belajar tentang penciptaan dan bahwa kita diciptakan Tuhan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi sekarang kita bertanya, terus kita itu milik siapa ya, Mami? Kita ini milik siapa ya, Papi? Apakah kami ini miliknya Papi, Mami? Nah, kita belajar bahwa kita bukan milik nama besar. Maksudnya gimana sih? Bahasanya agak terlalu sulit nih buat anak-anak. Jadi kita jelaskan. Orang yang hidupnya adalah milik dari sebuah nama besar, hidupnya akan dihabiskan untuk mencari nama besar dalam hidupnya. Untuk supaya terkenal tuh gimana? Kalau nggak terkenal, kalau nggak tercapai, maka suatu saat misalnya dia udah nggak terkenal lagi, misalnya udah tercapai nih, tapi suatu saat dia nggak terkenal lagi. Misalnya nih, ada artis sudah terkenal, tiba-tiba karirnya anjlok, namanya busuk gara-gara dia masuk penjara, dia udah kehilangan keterkenalannya lagi, udah nggak dipanggil lagi main iklan, misalnya udah nggak dipanggil lagi main film, misalnya kayak gitu ya. Itu berarti kan dia kehilangan ketenarannya, gitu kan. Kalau itu nggak tercapai atau sudah tercapai tapi hilang, maka dia akan menjadi orang yang patah semangat. Gitu. Ya. Menjadi orang yang nggak semangat lagi menjalani hidupnya. Nah, kalau kita ini nggak milik sebuah nama besar, lalu kita ini milik siapa? Kita milik Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang ciptakan kita. Gitu. Karena Tuhan yang ciptakan kita. Jadi kita adalah milik Tuhan. Gitu ya. Nah, sekarang kita jelaskan ke anak-anak, ada loh sekumpulan orang yang mengejar nama besar dalam hidup mereka. Mereka ingin terkenal. Mereka mau cari nama. Dan nama besar itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup mereka. Nah, nanti kita ajak mereka baca kisah tentang Menara Babel di Kejadian 11 ayat 1-9. Apakah punya nama besar itu dosa enggak? Enggak. Punya nama besar itu enggak dosa. Karena salah satu janji Tuhan kepada Abraham adalah, aku akan membuat namamu menjadi masyhur. Nama menjadi masyhur itu kan nama besar, terkenal. Dosa enggak? Enggak dosa. Tetapi kalau kita mengejar kemasyhuran supaya sombong, itu dosa, karena itu adalah dosa kesombongan. Ya, yang akhirnya dipermuliakan siapa? Diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Beda kalau Tuhan memberikan berkat kemasyhuran kepada Abraham, semuanya kembali untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Ya, hampir semua orang di dunia ini tahu Abraham loh. Bukan nama Abraham, nama orang yang di sekarang, bukan Abraham yang di Alkitab, beneran tahu mereka, ya kan? Nah, orang-orang yang mau mendirikan Menara Babel ini ingin terkenal, sengaja ingin berontak sama Tuhan. Tuhan itu suruh terserak, mereka malah ngumpul. Tuhan itu maunya desentralisasi, mereka malah maunya sentralisasi. Itu melanggar perintah Allah pada zaman itu. Kalau kita sudah nggak usah, bumi udah penuh. Tapi tetap disuruh Tuhan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, gitu kan. Jadi akhirnya Tuhan tuh mengacaukan bahasa mereka sehingga pembangunan menara itu gagal. Kemudian kota itu disebut Babel karena melalui Tuhan melalui bahasa yang berbeda-beda membuat mereka mau nggak mau terpencar ke seluruh bumi. Ya, sekarang kita akan ngajak mereka merekam berbagai suara, ya. Kita akan mengucapkan kata terima kasih dalam berbagai bahasa di dunia. Kenapa kok kata yang ini terima kasih, Bu Grace? Karena kita kasih tahu mereka bagaimana cara kita berterima kasih pada Tuhan dengan cara menjadikan hidup kita milik Tuhan. Bukan milik nama besar. Jangan seperti orang-orang Menara Babel ini yang mencari nama untuk kesombongan. Sekali lagi ya, kalau kita dijadikan Tuhan terkenal, itu enggak dosa. Itu berkat, ya. Tapi orang yang hidupnya mengejar keterkenalan supaya dia terkenal, supaya sombong, supaya hebat, lah itu dosa. Banyak tokoh Alkitab terkenal, itu enggak dosa. Tergantung respon kita, kalau sudah terkenal mau gimana, mau sombong apa enggak gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan bikin rekaman seperti ini. Mungkin di kakak-kakak punya anu ya,
punya alat perekam, tapi saya di sini pakai alat perekamnya anu aja. Alat perekamnya saya pakai WA aja, ya. Mestinya harusnya ada alat perekam ya. Alat perekamnya pakai WA aja kayak gini. Nih, thank you. Nah, ini udah jadi satu rekaman. Ya, kita coba lihat ya, tim. Coba kita dengar rekamannya ya. Sebenarnya rekam biasa kok ini. Hanya rekaman biasa aja. Cuma saya mau tunjukkan hasil rekamannya itu nanti anak-anak seru waktu ngedengerinnya. Thank you. Nah, gitu kan, seru kan? Thank you gitu. Tapi anak-anak, setiap anak rekamannya lain-lain. Ada yang bahasa Belanda, ada yang bahasa Afrika, ada yang bahasa Jerman, ada yang bahasa apa. Coba kita lihat ya. Saya juga nggak tahu nih cara bacanya nih. Cara bacanya gimana? Saya nggak tahu nih. Coba ya. Mana tadi? Ini ya. Thank you, mercy, danke, yang Spanyol ya, gracias, yang Jepang, arigato gozaimasu, gitu kan. Bahasa Belanda, danke, danke mestinya bacanya, gimana ya, danke, dangye mungkin, nggak tahu saya nih. Bahasa Itali, grezi, obrigado. Korea, gamsahamnida, hamnida, gamsahamnida. Ya, bahasa Mandarin, xie. Bahasa Arab, syukron. Bahasa Ibrani, toda. Ya, ini banyak ya, bahasa Mesir kuno, banyak. Saya kumpulkan sampai 25 bahasa, ya kan? Sebenarnya kalau mau cari lagi di internet banyak. Nanti kakak-kakak bisa, anak-anak bikin pakai alat perekam, terus setelah itu didengerin. Wah, ternyata waktu Tuhan bikin berbagai bahasa di dunia, waktu pendirian Menara Babel, mereka terserak ke seluruh bumi itu terjadi bahasa-bahasa kayak begini. Tapi mereka diserahkan Tuhan karena sombong. Kalau kita pakai kata terima kasih karena kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjadikan hidup kita milik Tuhan, bukan milik nama besar. Jadi seru, kita main alat rekam, terus mereka dengerin rekaman mereka, terus kita dengarkan kata terima kasih dalam bahasa Jerman. Anak itu play, yang lain dengerin. Oh ya seru. Dalam bahasa Jepang, apa gitu ya, ohayo gozaimasu gitu. Dalam bahasa Madura, sakalangkong gitu. Dalam bahasa Manado, makasih gitu. Dalam bahasa Jawa, matur sembah nuwun. Dalam bahasa Indonesia, terima kasih. Ya, misalnya gitu. Oke, seru ya, kita seru-seruan sama anak-anak ya. Main rekam-rekaman. Nah, gitu. Berikutnya adalah ini kartu karakternya, memuliakan nama Tuhan, glorify the name of God. Ayatnya Mazmur 8 ayat 10. Aku mengembalikan semua pujian hanya bagi kemuliaan nama Tuhan karena Tuhan layak menerimanya. Ya. Oke, hari Rabu. Hari Rabu adalah membuat kolase gambar tokoh Absalom. Jadi hari Rabu judulnya adalah Aku bukan milik kecantikan luar atau outer beauty. Aku bukan milik sebuah kecantikan luar atau outer beauty. Kita akan belajar di sini materi hari Rabu. Ya, belajar dari Absalom ya. Bacaannya adalah 2 Samuel 18 ayat 1 sampai 10. Supaya anak-anak paham bahwa hidup mereka bukan milik outer beauty atau kecantikan luar. Tapi hidup mereka adalah milik Tuhan atau Sang Pencipta. Nah, kita kan udah belajar nih kemarin, hidup kita bukan milik nama besar. Lalu hari ini kita akan belajar ternyata hidup kita juga bukan milik kecantikan luar. Ya, kecantikan luar. Oke. Kelihatan nggak tadi tampilan saya, Kak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Hidup kita bukan milik kecantikan luar. Oke. Jadi hidup kita adalah milik Tuhan. Orang yang menjadikan kecantikan luar atau outer beauty-nya itu sebagai tuan dalam hidupnya, bosnya, pemiliknya, maka hidupnya itu akan dipakai untuk mempercantik diri
ya, mempercantik diri, ya, membuat dirinya orang yang paling ganteng sedunia, ya kan? Kalau nggak tercapai atau kalau udah tercapai tapi hilang, wah dia akan patah semangat. Jadi orang yang nggak punya semangat lagi. Nah, hidup kita kalau bukan milik kecantikan luar, terus milik siapa? Milik Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Ada seorang yang terkenal dan tampan, yang sangat mengejar ketampanan, namanya Absalom. Loh sebenarnya Kak Grace, sebenarnya papa mama, ayah bunda, tampan itu dosa nggak sih? Kecantikan itu dosa nggak sih? Enggak. Karena apa? Kecantikan atau ketampanan itu juga pemberian Tuhan. Tuhan yang mendesain wajah kita. Bahkan kecantikan luar itu perlu kita upayakan, seperti misalnya berpakaian rapi, mandi, keramas, memperhatikan penataan rambut, pakai lipstik, pakai bedak. Kenapa perlu? Karena manusia itu masih tetap memandang muka. Jadi selama kita berhadapan dengan manusia, kita harus tetap memperhatikan penampilan luar. Tapi ingat, Tuhan itu juga memandang hati. Jadi selama kita itu takut akan Tuhan, kita juga harus rawat kecantikan hati, lebih penting daripada kecantikan fisik. Jadi kan ada ayatnya ya, waktu Samuel itu mau milih raja, Tuhan bilang, manusia memandang muka, tetapi aku melihat hati. Berarti ayat itu mengakui kalau manusia itu masih memandang muka. Jadi selama kita masih berhadapan dengan manusia, outer beauty tetap perlu. Tetapi karena Tuhan melihat hati, inner beauty jauh lebih penting. Jangan sampai kita salah ngajar ke anak-anak ya. Anak-anak outer beauty itu nggak penting, yang penting inner beauty lah, itu salah ngajar. Kenapa? Jangan sampai misalnya nih ya, saya nih yang ngajar Anda, lalu saya pakai daster bolong. Gimana perasaan Anda? Apaan nih Bu Grace? Katanya pembicara kok ngajar pakai daster gitu, nggak sopan banget sih. Pasti Anda nggak mau ikut Bu Grace mah letak. Misalnya gitu, nggak mau ikut Karena apa? Kita udah ditolak gara-gara penampilan luar. Misalnya saya pergi ke Istana Presiden pakai sendal jepit, pasti nggak boleh masuk. Kenapa? Dianggap nggak menghargai. Orang polisi nggak usah teriak-teriak, ya saya ini polisi, pakai aja baju polisi, orang langsung, pagi Pak Polisi, langsung gitu. Nggak usah, karena apa? Baju ini identitas, penampilan luar nih identitas kita. Jadi kita nggak boleh ngajari anak-anak outer beauty nggak penting adik-adik. Yang penting tuh yang dalam, itu salah ngajar. Ya. Jadi harus kita kasih tahu gini. Orang yang memperhatikan outer beauty jauh lebih utama daripada inner kecantikan dalam, itu salah. Nggak seimbang hidupnya. Tapi orang yang memperhatikan hanya kecantikan batin, karakternya bagus, tapi penampilan luar tuh kelomprok, gila nih, gitu, itu juga nggak baik, ya kan? Karena Roh Kudus itu apa? Tertib. Jadi kalau Roh Kudus tertib ya kita tertib mandi, tertib keramas, tertib gosok gigi, itu termasuk karakter juga, gitu. Nah, karena manusia masih memandang rupa, kita tetap perlu memperhatikan penampilan luar, tetapi tidak boleh menjadi nomor satu. Yang nomor satu tetap adalah kecantikan yang di dalam hati kita, itu yang nomor satu. Yang nomor dua baru kecantikan luar, itu kita perhatikan. Ya ibu-ibu jangan pakai daster bolong di rumah, ya kan? Ya pasti bolong, kalau enggak tangannya nggak bisa masuk. Ya kan? Maksud saya yang sobek-sobek, compang-camping itu loh, buang aja, beli daster yang baru. Di Bali itu ada banyak daster, kita beli daster-daster baru ya. Jadi jangan salah ngajar ya, banyak orang salah ngajar dibilang outer beauty nggak penting, itu salah. Ya, outer beauty tetap penting. Ya, jadi mengapa kalau menjadikan kecantikan luar tuh segala-galanya, siang malam cuma ngurusin kuku, siang malam cuma ngurusin rambut, ngurusin make up, pergi ke salon uangnya berapa puluh juta dihabiskan di salon misalnya gitu. Nah itu mah kebangetan, nggak boleh, ya kan. Kalau orang mengabaikan kecantikan yang di dalam, itu namanya dosa. Ya, kalau nggak seimbang, kecantikan dalam karakternya nggak dibentuk, nah itu dosa. Nah, siapa tokoh yang kita pelajari hari ini? Absalom. Nah, kita akan pelajari
Absalom itu dikatakan di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya menurut batu timbangan raja. Bayangkan, dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada cacatnya. Jadi kalau zaman sekarang itu dia kakinya nggak ada yang kena knalpot gitu. Tangannya itu nggak ada yang luka kayak ini saya pernah patah nih, ada bekasnya saya pernah patah ya, ada bekasnya. Terus misalnya nggak pernah sini ada kejedot waktu kecil misalnya sobek atau lututnya itu ada bekas sobeknya itu nggak ada Absalom. Dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada cacatnya. Kenapa gitu saudara? Dijaga. Kok bisa nggak ada cacatnya? Dijaga banget kecantikan luarnya. Rambutnya itu metroseksual ya, anak metropolis ya. Maksudnya cowok zaman yang sekarang keluar masuk salon, terus kalau zaman sekarang mungkin dia keluar masuk salon rambutnya dikasih apalah supaya tebal, supaya berombak lah mungkin gitu ya. Dan setiap tahun itu dipotong karena saking beratnya, berarti itu panjang rambutnya ya. Nah, saya pernah kenal seorang pianis yang sangat menjaga jari-jarinya. Jadi dia nggak mau basket, dia juga nggak mau volley, pokoknya olahraga yang keras-keras untuk tangan dia nggak mau. Karena dia seorang pianis, dia sangat jaga sekali tulang-tulangnya. Kalau dingin sekali dia akan rendam tangannya itu di air hangat untuk menjaga tulang-tulangnya tangannya ini tetap supaya nggak rematik lah apalah, karena dia pianis, wajar lah ya. Lah ini kalau Absalom yang dijaga tidak cuma jarinya, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada cacatnya. Saking gantengnya sampai dibilang cantik. Coba ditulis di Alkitab, nggak dibilang tampan loh, cantik. Karena apa? Ada cowok-cowok yang saking gantengnya itu sampai ayu gitu bahasa Jawanya. Saking gantengnya tuh sampai cantik gitu loh. Alkitab nggak bilang tampan loh, cantik loh, luar biasa banget nih Absalom nih. Tetapi sayang karakternya, kecantikan batinnya nggak digarap. Dia itu dendam kepada Amnon yang telah memperlakukan adiknya dengan tidak sopan. Nah, kita jangan pakai kata memperkosa dan sebagainya. Anak-anak kecil belum tahu. Nanti kalau mereka tanya kita bingung sendiri ngejelasinnya. Saya biasa kalau ngajar anak-anak pakai istilah melakukan sesuatu hal yang tidak sopan. Seperti apa itu, Mah? Kan ada dikatakan di Alkitab, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ya pokoknya dia nggak sopan. Hal yang nggak boleh dia lakukan gitu aja. Jangan bilang memperkosa gitu. Kalau umurnya belum cukup kita bilang memperkosa, atau kita jelaskan detail, wah itu nggak benar ya. Nggak benar, belum umurnya ya kan. Jadi saya biasanya menjelaskan hal-hal seperti itu pakai kata-kata yang halus, yang agak terselubung. Tapi nanti ketika mereka dewasa, mereka ingat kata-kata kita, mereka akan tahu sendiri, oh yang dimaksud Kak Grace dulu melakukan tidak sopan tuh ini loh, ngerti aku sekarang. Nah, gitu. Mereka akan tetap tahu. Jadi kita nggak membohongi, tapi berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan umur mereka, gitu ya. Amnon itu kakak tirinya memperlakukan hal yang tidak sopan kepada Tamar, adiknya Absalom, makanya Absalom dendam. Dendamnya itu sampai 2 tahun. Terus dia bunuh Amnon kakak tirinya itu, terus dia lari, nggak tanggung jawab, terus dia pernah membakar ladang jelainya Yoab, padahal Yoab itu jauh lebih tua dari dia. Berarti kan nggak sopan tuh, ngeprank orang tua, ya kan? Terus membuat rencana jahat untuk menggulingkan pemerintahan ayahnya dan mengkhianati ayahnya sendiri. Weh, ternyata batinnya nggak cantik banget, hanya luarnya tok yang cantik. Dalam hatinya busuk. Apa yang terjadi kemudian kepada Absalom? Tersangkutlah kepala Absalom pada dahan-dahan pohon terbentin ketika dia menunggangi Bagal pada saat dia berperang melawan Daud ayahnya. Oleh karena itu, makanya hidup kita bukan milik sebuah kecantikan atau ketampanan, tapi kita milik Tuhan. Lah kalau aku udah terlanjur cantik gimana, Bu Grace? Ya nggak apa-apa, itu nggak dosa kok. Tapi hidupmu itu bukan milik itu, bukan milik wajahmu ini. Hidupmu itu milik Tuhan. Gitu. Kita tekankan ke anak-anak. Jadi saya terus terang waktu bikin materi-materi ini tuh cukup kayak termangu-mangu gitu, terheran-heran gitu. Karena apa? Banyak hal yang nggak pernah dibahas, jarang dibahas di materi-materi sekolah minggu. Itu malah muncul di materi family. Jadi sebenarnya di materi ini kita memberi basic yang namanya visi.
supaya anak-anak itu mendedikasikan hidup mereka untuk siapa, itu jelas dari mereka kecil. Jadi kalau mereka dipuji orang, misalnya mereka itu anak perempuan yang cantik ya, pasti akan sering dipuji orang. Aduh, cantiknya. Mereka udah tahu, oh aku memang cantik, tapi hidupku bukan untuk itu. Gitu. Jadi kalau mereka udah dipuji-puji sama orang-orang dewasa di sekitarnya atau temannya, wih kamu tuh ganteng tenan ya, mau wanceng tenan ya. Dia nggak yang GR, gede kepala, lalu akhirnya seluruh hidupnya dipakai untuk merawat kegantengan, kecantikan. Jauh lebih utama daripada kecantikan batiniahnya. Nah, itu yang bahaya. Jadi, shalom. Ibu Abdi, shalom. Bu Marta. Puji Tuhan, kita udah berjalan. Ya, setengah jam. Nggak apa-apa ya, Bu Marta. Baru hari kedua. Oke, kita belajar tentang Absalom. Jadi, saya sampai mana tadi? Absalom ini memperhatikan kecantikan luar, tapi kecantikan dalamnya itu nggak diurus, gitu. Sehingga karakternya tuh parah, gitu. Karakternya parah. Nah, saya menjadi surprise-nya adalah ketika saya menyiapkan materi-materi ini, saya dapati ini seperti kayak meletakkan visi, miniatur visi buat anak-anak. Walaupun mereka mungkin kalau ditanya cita-citanya apa belum bisa jawab, tapi mereka sudah punya arahan, oh hidupku bukan untuk apa tadi, tokoh pertama tadi. Tokoh kedua, hidupku bukan untuk kecantikan luar. Gitu. Ya, hidupku bukan untuk mencari nama yang tadi Menara Babel. Hidupku bukan untuk kecantikan, ketampanan. Walaupun mungkin aku cantik, aku tampan, enggak masalah. Kan enggak dosa, kata Bu Grace. Kata Papi Mami enggak dosa kalau kita jadi orang cantik, jadi orang ganteng. Yang dosa adalah kalau kita enggak memperhatikan kecantikan batiniah kita. Gitu. Nah, ini kita lihat. Setelah kita jelaskan ke anak-anak seperti ini, kita akan membuat kolase. Kayak begini ya kolasenya. Gambarnya ini udah saya siapkan. Tolong kakak, bapak, ibu, ayah, bunda, papa, mama, guru-guru sekolah minggu bisa print. Setelah itu di print di kertas origami supaya kita nggak usah sibuk mewarna. Kalau kertas origami itu kan sudah ada warnanya. Setelah itu kita tempelin, ini boleh rambut jagung. Kalau ini saya bunga rumput. Jadi saya waktu bikin materi ini, waktu di Kendari, di rumah saya itu dekat sama rumput yang tinggi-tinggi tuh, rumput gajah atau apa namanya. Itu kan ada bunganya tuh, yang ada putih-putihnya, ada kayak kapas-kapasnya itu. Putih-putihnya saya buang dulu, yang langsung terbang saya buang dulu. Lalu itunya yang kuning-kuningnya itu, saya pikirkan setiap kali lewat, naik motor, naik mobil, di situ saya pikir, aduh ini bisa untuk apa ya, bisa untuk apa ya. Saya langsung berpikir nih kreativitas saya. Ting! Rambutnya Absalom, yeay, gitu. Jadi itu nanti kita potong, kita lem di gambarnya Absalom itu. Anak-anak belajar jadi stylist, digunting poninya, digunting bawahnya ini supaya rapi. Jadi rambutnya Absalom rapi gitu loh, tapi itu dari rambut jagung. Namanya kolase, menambahkan benda timbul kepada satu gambar datar. Itu namanya kolase. Oke. Jadi kita bikin seperti ini. Jadi ini poninya kita potong, kita lem dulu. Jadi ini alatnya cuma lem, gunting, terserah ini mau rambut jagung atau apa. Terus ini gambarnya kita print, polanya dari sini ya, print. Terus ini kasih lem. Terus jadi seperti ini, kita gunting-gunting poninya, kita rapi-rapikan ujungnya gitu ya. Kalau mau gambarnya yang lengkap di sini nih. Ini tulisan saya yang lama. Nih, seru kan? Ini yang pertama ya, belum digunting poninya ya. Setelah digunting jadi rapi nih. Ujungnya juga bisa dirapikan nih. Tadinya ujungnya berantakan kayak begini kan. Saya rapikan jadi seperti ini oval ujungnya. Diovalin. Keren ya. Anak-anak seneng loh main kayak begini-begini. Karena ini seperti kayak rambut betulan gitu kan. Nih yang dari dekat. Saya tambahin kumis, saya tambahin lagi jenggot-jenggotnya. Gitu kan. Seru. Nih, ditaruh jadi panjang sekali rambutnya nih. Ini kan gambarnya cuma sampai dada, tapi rambutnya bisa sampai kaki nih. Wah, seru kan? Nah, ini buatan anak saya waktu itu berantakan. Melodi masih umur berapa waktu itu? Umur 3 atau umur berapa? Nah, ini taruh di kursi. Wih, ada yang panjang segini. Nih, bandingkan. Wah, anak-anak seru tuh. Mereka belajar stylisan, belajar potong poni, belajar ngerapiin sininya. Mereka senang di model gimana ya rambutnya Absalom. Kita model gimana nih?
mengingatkan nih loh Absalom, yang terlalu ngurusin ujung rambut sampai ujung kaki, kepalanya sampai kesangkut di pohon-pohon kertau. Ada penafsir yang mengatakan yang kesangkut sebenarnya itu rambutnya gitu di pohon-pohon itu, sehingga dia bergantung antara langit dan bumi, tombak mati gitu kan. Nah itu, nah jadi kita ngajak anak-anak untuk supaya kalau ada ayat yang berkata jangan lupa istri Lot, sekarang kita bisa katakan ke anak-anak jangan lupa sama Absalom nih loh. Hidupnya dihabiskan hanya untuk kecantikan luar. Gitu. Bukan berarti cantik itu dosa ya. Oke, kita kembali ke sini. Sekarang kita ke hari Kamis. Hari Kamis adalah kita ngajak anak-anak membuka sabda Alkitab untuk melihat kata yang akan dicari. Jadi hari Kamis judulnya adalah Aku bukan milik sebuah kekuasaan. Aku bukan milik sebuah kekuasaan. Kita akan bercerita kisah Yerobeam bin Nebat. Oke, kita lari ke hari Kamis ya. Oke, hari Kamis. Kita akan ajak anak-anak baca 1 Raja-Raja pasal 12. Tujuannya supaya anak-anak memahami bahwa hidup itu bukan milik sebuah kekuasaan, tapi milik Tuhan. Kalau mereka suatu saat jadi orang yang berkuasa, tetap ingat hidup kita nih milik Tuhan. Nah, kita akan ngajak mereka untuk begini. Orang yang hari ini kita belajar bahwa hidup kita bukan milik sebuah kekuasaan karena kita memiliki sebuah jabatan. Misalnya jadi ketua kelas, jadi wali kota, kita jelaskan ke anak-anak yang dimaksud kekuasaan itu apa. Jadi orang yang menjadi milik hidupnya itu untuk kekuasaan, dia akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, itu dinamakan menghalalkan segala cara. Walaupun cara-cara buruk dia mau melakukan, asal kekuasaannya bisa bertahan. Nah, kalau kita bukan milik kekuasaan, kita milik siapa? Kita milik Tuhan, karena Tuhan itu pencipta hidup kita. Nah, ada loh orang yang berkuasa, lalu dia melakukan segala cara yang busuk, yang dosa, untuk mempertahankan kekuasaannya. Akhirnya orang-orang yang dipimpinnya pun ikut berbuat dosa. Siapa dia? Dia bernama Yerobeam bin Nebat. Nanti kita ajak mereka membaca 2 Raja-Raja 17 ayat 21. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Jadi kita jelaskan ke anak-anak, tadinya bangsa Israel itu satu negara aja, satu kerajaan. Setelah itu dipimpin oleh Saul. Setelah dipimpin oleh Saul, dipimpin oleh Daud. Setelah dipimpin oleh Daud, dipimpin oleh Salomo. Nah, Salomo menyembah berhala, akhirnya Tuhan membuat kerajaan itu terpecah dua. Yang satu dipimpin oleh anaknya Salomo bernama Rehabeam, itu memimpin kerajaan Yehuda. Lalu kerajaan Israel terpecah jadi dua ya, Yehuda dan Israel. Nah, yang kerajaan Israel itu dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Nah, kenapa Yerobeam bin Nebat ini dikatakan hidupnya untuk kekuasaan? Karena begitu negaranya itu, kerajaannya itu terpecah, bangsa Israel itu tetap datang ke Yerusalem, ke tempat yang dikuasai oleh Rehabeam anaknya Salomo ini. Terus ngapain ke sana? Mau menyembah Tuhan, gitu. Mau mengadakan penyembahan, gitu kan. Tapi si Yerobeam bin Nebat ini mikir-mikir, lama-lama nanti mereka balik ke kekuasaannya anaknya Salomo itu, Rehabeam itu, aku nggak mau. Jadi supaya nggak terjadi itu, supaya kekuasaannya tetap ada di tanganku, dia bikin patung emas, ditaruh di dua kota yang berbeda. Supaya apa? Bangsa Israel nyembah patung emas aja, lembu emas. Gak usah datang ke Yerusalem untuk berbakti kepada Allah yang hidup, gak usah. Loh, padahal lo yang ngangkat Yerobeam bin Nebat jadi raja itu Tuhan, malah dia ngajari bangsa Israel nyembah berhala. Kenapa gitu? Dia takut kekuasaannya itu berakhir atau hilang. Nah, kita jelaskan ke anak-anak. Ya. Nah, setelah itu kita ngajak mereka ketik www.sabda.organisasi Alkitab. Ya. Lalu nanti klik pencarian universal.
Lalu ketik nama tokohnya, Yerobeam bin Nebat. Lalu klik cari kalimat seperti ini yang dituliskan berapa kali. Saya minta mereka menghitung kata Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Itu dicatat berapa kali. Atau kalimatnya nggak harus persis kayak gini, tapi yang artinya sama atau mirip. Contoh kayak gini ya. Mereka buka dulu www Sabda, ini pura-pura dari awal, setelah terbuka www Sabda, sabda.alkitab, alkitab.sabda organization, org, ya kan? Ketik di sini kata cari, ini kan pencarian universal, ketik Yerobeam bin Nebat. Terus klik kata cari. Setelah itu suruh, ini kan kuning-kuning semua nih, suruh mereka hitung dari yang kuning-kuning ini berapa yang kalimatnya seperti ini. Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kalimat yang persis kayak gitu yang artinya sama ada berapa? Kalau di halaman ini habis, klik yang panah bawah ini. Bentar ya. Kalau halaman ini habis, klik yang panah yang bawah ini. Untuk masuk ke halaman berikutnya lagi. Nih. Suruh mereka hitung sampai habis kata-kata yang seperti itu ada berapa. Gitu. Ngajarin mereka buka Sabda. Supaya mereka akrab dengan fitur-fitur yang menolong mereka lebih mendekatkan ke firman Tuhan. Jangan mereka taunya itu cuma game aja. Gitu kan. Sengaja yang hari ini ajak mereka buka Sabda. Supaya mereka tahu, oh ternyata concordance itu kayak gini ya. Ternyata tafsiran tuh kayak gini ya. Mau tahu Alkitab bahasa Inggris ada juga semua di sini ya. Gitu. Kita sendiri harus tahu. Ya, kita sendiri harus tahu. Oke. Lanjut ya. Ternyata jawabannya adalah belasan kali. Nanti pastinya berapa belas? Saya mau tanya minggu depan yang praktek materi ini, ya kan? Nah, apa sih yang dilakukan Yerobeam bin Nebat kok sampai Alkitab menulis dia sampai berkali-kali, berbelas-belas kali dihitung, ditulis, dia ini menyebabkan orang Israel berdosa. Kita jelaskan yang tadi. Yang tadi saya jelaskan tadi ya, soal 2 patung lembu jantan tadi ya. Wih, ngeri juga ya kalau menjadi orang yang dicatat belasan kali, mengakibatkan seluruh bangsa berdosa. Karena itu jangan seperti Yerobeam, hidup kita harus milik Tuhan, jangan milik kekuasaan. Oke, kita lanjut ke hari Jumat. Ya. Jumat kita akan pakai game ayat. Gampang mah hari Jumat cuma butuh Alkitab, kertas sama ballpoint. Nah, hari Jumat kita judulnya apa ya hari Jumat ini? Hari Jumat judulnya adalah hidupku bukan milik orang banyak atau milik fans. Milik massa. Tapi hidupku adalah milik Tuhan. Kita akan belajar dari Saul ketika dia iri waktu orang-orang menyanyikan untuk Daud. Oke. Nah, hidup kita bukan milik orang banyak atau fans atau pengagum. Atau kalau zaman sekarang follower atau viewers. Ya, kan banyak anak-anak sekarang ini hidupnya ditentukan oleh berapa jumlah followernya. Berapa jumlah viewersnya. Berapa jumlah subscribernya? Rasanya kalau ada berita bahagia itu adalah kalau, bertambah mah followerku hari ini bertambah 100. Tapi berita yang paling buat geger seluruh dunia adalah handphoneku hilang mah. Geger seluruh dunia. Oke, jadi kita belajar di sini bahwa hidupku adalah bukan milik orang banyak atau fans. Nah, kita akan belajar dari Saul. Ya. Orang yang menjadikan fans atau pengagum atau orang banyak itu sebagai pemilik hidupnya, dia akan takut sekali kalau dia kehilangan pengikut, kehilangan fans, kehilangan orang banyak yang mengagumi dia. Maka biasanya orang kayak gini mudah iri dengan orang yang dianggapnya bisa menjadi pesaing. Dan dia punya keinginan untuk menyingkirkan orang itu. Dan dia akan berusaha melakukan apapun yang bisa menyenangkan orang banyak. Tapi tidak pernah memikirkan bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, soal fans mengefans, itu yang paling keren, paling contoh, paling jelas di Alkitab itu Saul. Cuma saya hanya membahas di sini, waktu bangsa Israel menyanyi-nyanyi, mengatakan, kalau
Saul beribu-ribu, tapi kalau Daud berlaksa-laksa. Tapi sebenarnya contoh dalam kehidupan Saul nggak cuma itu toh. Tapi nggak saya bahas di sini terlalu panjang. Jadi saya membuat materi itu singkat-singkat aja tiap hari, pokoknya kita cerita Alkitab ke anak-anak kita. Jadi ada contoh lain, kenapa Saul itu nggak mau sabar nunggu Samuel datang? Ya karena dia nggak tahan melihat orang Israel terserak-serak, ngerti enggak? Dia nggak tahan lihat orang Israel terserak-serak meninggalkan dia. Dia takut kehilangan fans. Tapi yang itu nggak saya bahas di sini, gitu. Tapi sebenarnya itulah pribadi Saul. Dia itu sangat mengejar yang namanya ketenaran, gitu. Pengikut, gitu loh, massa, gitu kan. Oke. Kita lanjut ya. Yuk kita baca 1 Samuel 18 ayat 7-12, kita ajak anak-anak kita baca. Dikatakan di situ ada cewek-cewek yang pakai rebana nari-nari. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Misalnya gitu lagunya ya, saya cuma ngawur ini tadi. Misalnya kayak gitu lagunya, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya gini, punya fans itu dosa nggak? Enggak dong, karena ketika seseorang dipakai Tuhan nggak bisa menghindari adanya fans. Itu juga terjadi di Daud. Kita akan lihat 2 Samuel 23 ayat 1. Kita lihat 2 Samuel. Jadi kita akan sering ngajak anak-anak itu berpikir ini dosa apa enggak, supaya mereka tahu membedakan ya. 2 Samuel 23 ayat 1 minta Kak Vivi yang bacakan buat kita ya. Silakan Kak Vivi. 2 Samuel 23 ayat pertama. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Pemazmur yang disenangi di Israel. Itu cewek-cewek aja sampai ngambil rebana nari-nari kan seneng tuh sama Daud. Fans. Minta tanda tangannya Daud. Foto dulu dong, selfie dulu sama Daud. Gitu. Daud minta CD-nya dong yang terbaru. Kalau Daud hidup di zaman sekarang minta CD-nya Daud. CD-nya beli, minta tanda tangannya. Wah, fansnya banyak sekali Daud. Dosa nggak sih? Nggak dosa. Daud ini dikatakan pemazmur yang disenangi di Israel, itu nggak dosa. Yang dosa adalah orang yang menjadikan hidupnya ini miliknya fans. Apa kata fans tak lakukan? Biar nggak kehilangan fans, apa yang saat ini sedang tren tak kerjakan. Walaupun itu nggak menyenangkan hati Tuhan, akan aku lakukan daripada aku kehilangan fans. Nah itu yang dosa. Punya fansnya itu sendiri tidak masalah. Nggak terhindarkan loh saudara. Orang yang diurapi Tuhan tuh punya sisi menariknya sendiri loh. Ada kayak daya tarik karena punya namanya karisma. Orang yang diurapi Tuhan itu berkarisma, jadi dia tidak bisa menghindarkan dari fans. Cuma masalahnya kalau fansnya, aduh Bu Grace, aku seneng khotbahnya Bu Grace diberkati. Jawabannya apa? Oh iya puji Tuhan, saya cuma alat. Atau gini, iya dong khotbah gue gitu loh. Tinggal kita sikap hati yang mana gitu. Kalau orang mengagumi itu nggak terhindarkan, tetapi kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu yang paling penting. Nah, kalau kita curi kemuliaan Tuhan, nah itu yang dosa. Nah, berikutnya ya, kita lihat ya. Betapa ngerinya hidup Saul ini. Ya. Gara-gara nyanyian cewek-cewek itu aja, dia sampai iri sama Daud, dendam, dia sampai kejar-kejar Daud untuk bunuh Daud, padahal Daud nggak salah apa-apa. Oke, sekarang siapkan kertas kalian, siapkan ballpoint kalian. Kalian akan tulis kata keberapa yang ayah atau bunda bacakan. Kalian cari cepat-cepat di Alkitab, tulis. Siapa nanti paling cepat, benar, kumpulkan kertasnya, menang. Oke, itu ngajari mereka baca Alkitab dengan cepat. Mereka mau nggak mau harus Amsal tuh di mana ya? Tawarik tuh di mana ya? Korintus tuh di mana ya? Gitu kan? Nanti akan membentuk kata kehidupan ini adalah milik Kristus. Jadi kata kehidupan itu ada di Amsal 5 ayat 6. Kata kelima. Gitu. Jadi yang ini kunci jawabannya jangan dibaca, Bapak Ibu. Kunci jawabannya jangan dibaca, ini untuk kita. Misalnya kayak gini. Cepat-cepat siapkan ballpoint dan kertas. Sekarang perhatikan dengan sangat teliti, soal hanya dibaca sekali, cepat-cepat cari ayatnya, kata keberapa, tulis kata yang ayah atau bunda inginkan.
Amsal 5 ayat 6. Kata ke-5. Mereka akan cepet-cepetan. Amsal 5 ayat 6 kata ke-5. 1, 2, 3, 4. Kehidupan, cepet tulis terus. Kehidupan. Wah, gitu. Dan seterusnya. Jadi kata Kejadian 42 ayat 11 dan seterusnya. Nanti kalau kata-kata itu dibaca sekalian bisa menjadi satu kalimat, kehidupan ini adalah milik Kristus. Seru ya? Ini juga bisa jadi kelompok. Jadi nanti dibagi 5 kelompok bisa. Cepet-cepetan. Amsal 5, ayo. Begitu mereka nulis, kita langsung udah baca ayat berikutnya. Ini, kejadian ini, kata ketiga. Belum, pokoknya ini sekarang 1 tahun ini. Wah, itu seru loh. Kelihatannya kalau ditulis biasa, tapi kalau di anak-anak kan mereka bingung. Tawarik itu PL atau PBK, tawarik setelah Wahyu. Sebelum kejadian, nggak ada kejadian kita pertama. Oh iya benar. Belum, bukan. Kata di kakak cuma goda aja, nggak ada dong sebelum kejadian atau setelah Wahyu, ya kan. Jadi mereka mau nggak mau, sekarang berarti kalau ke gereja kita harus rajin baca Alkitab supaya kalau ada game-game kita menang. Masa Amsal kita cari di Perjanjian Baru jelas nggak ketemu dong teman-teman. Jadi mereka biar seru ya, siapa yang cepat buka Alkitabnya menang. Oke. Lanjut ya, kita lihat hari Sabtu. Hari Sabtu kita akan permainan pergantian suara. Seru-seruan kita pakai metode audio. Hari Sabtu, saya akan lihat dulu judulnya. Hidupku bukan milik dendam, sebuah dendam. Ya, kita lihat dari Sabtu, hidupku bukan milik sebuah dendam. Oke. Anak-anak paham bahwa hidupnya bukan milik dari sebuah dendam, tetapi hidupnya adalah milik Tuhan Sang Pencipta. Nah, kita mengajari bahwa orang yang dendam itu bagi dia lebih baik mati daripada nggak bisa balas dendam. Jadi hidupnya itu ditujukan hanya untuk membalaskan dendamnya. Gitu. Kalau hidup kita bukan milik sebuah pembalasan dendam, lalu hidup kita ini milik siapa? Hidup kita adalah milik Tuhan yang menciptakan kita. Nah, ada loh seorang di Alkitab yang hidupnya itu balas dendam. Dia terima mati daripada gak iso balas dendam. Dia lebih baik mati daripada dia gak puas balas dendam. Sampai akhirnya dia bunuh diri loh anak-anak. Kita baca di 2 Samuel 17 ayat 23. Yuk, yang di sini baca ya sama-sama saya ya. 2 Samuel 17 ayat 23. Bacalah dengan suara penyiar radio, penyiar berita radio. Jadi suruh mereka bacanya pakai intonasi penyiar berita radio. Seperti ini nanti saya suruh praktek loh ya. Seperti ini ya, saya nggak tahu mau nunjuk siapa ini. Siap-siap aja ya. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam pekuburan ayahnya. Demikian berita hari ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Gitu ya. Jadi berita, penyiar berita radio. Saya mau coba deh dengar suaranya siapa ya. Dengar suaranya Kak Vivi deh, Kak Vivi. Yang berat ya, yang empuk ya, suaranya yang tebel gitu ya. Ngebas gitu ya. Oke Kak Vivi, silakan. Grogi Kak. Berita hari ini, gitu ya Kak, pertamanya ya. Dari Bali TV, atau apa namanya, gereja kakak ya. Elim Tabernacle TV. Gitu. Silakan Kak. Kok TV radio, sorry. Elim Tabernacle FM. Gitu Kak. Ayo Kak, coba. Berita hari ini dari Elim Tabernacle Radio. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Demikian berita hari ini. Terima kasih.
ya. Jadi Kak, nanti kita akan ajak anak-anak itu latihan gitu untuk jadi penyiar berita. Suaranya bisa dibikin yang anak muda. Ya, Sobat Kota Wisata Batu, saat ini cuaca di Kota Batu dingin. Dari Pusat Junrejo, saya memberitakan satu berita telah meninggal dengan bunuh diri seorang bernama Ahitofel. Baik, saya akan bacakan berita selengkapnya. Ketika dilihat bla bla bla, misalnya yang gaya anak muda, sekarang yang siaran yang gaya untuk emak-emak, om-om misalnya gitu, yang gimana. Jadi kita seru, kalau bisa mau lebih seru lagi, siapin mikrofon mainannya, siapkan laptopnya untuk dia ngatur suaranya, mungkin siapkan pendengarnya teman-temannya, kalau ini di sekolah minggu teman-temannya jadi pendengarnya untuk request lagu. Tapi request lagunya gini, supaya nggak minta lagu yang kita nggak punya, kita sudah siapin 5 lagu, boleh memilih dari 5 ini, tapi nanti diputar dari laptop gitu loh. Baik pemirsa di rumah, ada 5 lagu yang boleh dipilih oleh pemirsa. Pertama, lagu berjudul Rindu. Kedua, berjudul Kangen. Ketiga, Kangen tapi Rindu. Keempat, Rindu tapi Kangen. Misalnya gitu. Terus kelima, Tropicana Rindu. Misalnya gitu. Terus, baik, sebelum berita berikut ini, kita akan mendengarkan dulu permintaan lagu. Nanti teman-temannya suruh minta lagu. Halo. Ya, dengan penyiar Grace di sini. Minta lagu dong. Ya, boleh pilih dari 5 yang tadi sudah saya beritahukan. Rindu tapi kangen. Oke, tunggu. Terus di-setel. Beneran di-setel dari laptop kita. Gitu. Terus nanti kita bacain beritanya. Gitu. Jadi anak-anak seru kayak main radio-radion. Padahal mereka nggak tahu radio. Zaman mereka udah jarang orang dengar radio ya. Oke. Lanjut. Setelah itu, kita mau jelaskan ke anak-anak yang dari berita tadi. Kenapa Ahitofel itu matinya gantung diri? Karena dia dendam sama Daud. Siapa sih Ahitofel itu? Ahitofel itu penasehatnya Raja Daud. Dia punya anak namanya Eliam. Ini ayat-ayat pembuktiannya semua ya. Eliam itu salah satu pahlawan Daud. Lalu Ahitofel ini punya cucu namanya Batsyeba, karena Batsyeba itu anaknya Eliam. Nah, Batsyeba itu punya suami namanya Uria. Jadi Ahitofel punya anak Eliam, Eliam punya anak Batsyeba. Batsyeba ini istrinya Uria. Batsyeba ini diperlakukan dengan tidak sopan oleh Daud. Lalu Uria suaminya itu dibunuh oleh Daud dalam rekayasa perang atau kejahatan, rencana jahat di dalam perang. Kita kalau bilang rekayasa perang, mereka nggak mudeng, opo di rekayasa perang. Jadi kita jelasin rencana jahat dalam sebuah peperangan. Sehingga suaminya Batsyeba ini mati. Lalu Ahitofel kakeknya ini kemungkinan besar sakit hati sama Daud. Buktinya apa? Buktinya walaupun di Alkitab nggak ditulis dia sakit hati sama Daud, tapi pada saat anaknya Daud yang namanya Absalom itu memberontak kepada ayahnya Daud, si Ahitofel ini padahal dia penasehatnya Daud. Dia bukannya memihak Daud, malah mihak pada Absalom. Lalu dia nasehatin Absalom. Absalom, itu kan gundik-gundiknya papamu 10 orang itu kan nggak diajak melarikan diri. Mereka ada di istana. Udah, perlakukan aja yang nggak sopan di atas soto istana. Jadi kita bisa simpulkan si Ahitofel ini kepahitan, dendam. Karena dia menasehatkan gundik-gundik itu dikerjain sama Absalom di mana? Sotoh istana. Sotoh itu apa? Tempat asal muasalnya kenapa Daud itu bisa ngerjain ini Batsyeba, melakukan perkara yang tidak sopan pada Batsyeba. Nah, itu dia. Nah, makanya waktu Daud nggak berangkat perang, dia jalan-jalan di soto istana, tampak seorang perempuan sedang mandi. Akhirnya Daud melakukan perbuatan yang tidak sopan terhadap perempuan itu. Perempuan itu adalah Batsyeba, cucu daripada Ahitofel itu. Kita jelasin ke anak-anak. Makanya Ahitofel itu dendam. Nah, Ahitofel itu kasih nasihat ke Absalom, gundik-gundiknya papamu itu dikerjain aja di istana, diperlakukan nggak sopan aja di istana, di soto istana. Terus Ahitofel juga menasehatkan sama Absalom, izinkan aku ngejar papamu Daud dengan 12.000 orang pilihan supaya dia aku bunuh dengan tanganku sendiri. Kelihatan banget kan kalau dendam? Nah, sekarang kita baca yuk 2 Samuel 17 ayat 1 sampai 3.
suara seorang kakek-kakek ya, ini karena dia udah punya cucu kan waktu itu, kakek-kakek, tapi yang penuh dengan dendam. Seperti apa suaranya? Kita cuma nggak boleh dendam loh adik-adik, ini cuma latihan acting ya kan, acting. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi dia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang berada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Aku akan menewaskan raja sendiri. Aku yang akan tewaskan dia. Nah, suara kakek-kakek tapi emosi gitu. Gimana caranya? Bisa nggak tuh anak-anak kita kasih contoh, setelah itu mereka nirukan. Jadi memang hari ini nggak pakai alat peraga apa-apa, alat peraga ya pita suara mereka. Alat peraga nggak harus yang rumit, bisa pita suara, kertas sama ballpoint dan Alkitab pun bisa seru. Jangan dipikir yang namanya kreativitas tuh harus yang rumit gimana, nggak harus ya kan. Oke, kita bermain yang namanya itu pergantian suara-suara ya di hari ini ya. Nah, kita jelaskan gara-gara dia pengen bunuh Daud dengan tangannya sendiri, nasihatnya itu nggak diterima sama Absalom. Apa yang terjadi? Dia bunuh diri, gantung diri. Bagi Ahitofel lebih baik mati daripada dendamnya nggak kesampaian. Lebih baik mati daripada dia nggak berhasil balas dendam bunuh Daud. Ngeri ya anak-anak kalau orang dendam itu. Nah, kita lanjut ke hari Minggu. Game mahkota. Untuk game mahkota ini, anak-anak paham bahwa hidupnya bukan milik daripada sebuah status. Ya, tetapi milik Tuhan. Nanti kita akan pelajari dari tokoh namanya Mikal. Ya. Orang yang menjadi milik sebuah status, dia akan menjaga image atau jaim, dia akan mempertahankan kehormatan dari statusnya tersebut. Dia akan jadi orang sombong, suka menghina orang lain, membangga-banggakan statusnya. Misalnya dia anggota keluarga kerajaan, maka statusnya itu dibanggain banget. Aku ini loh pangeran, aku ini loh putri raja, aku ini loh berdarah biru, aku ini loh kalau dibelah darahku warna biru. Enggak kayak gitu ya. Ini cuma contoh ya kan. Terus kalau hidup kita bukan milik status, hidup kita milik siapa? Milik Tuhan. Nah, ada loh orang yang hidupnya ditujukan kepada status, sehingga dia mudah menghina orang lain. Siapa itu? Mikal. Nah, kita akan jelaskan ke anak-anak, Mikal itu mandul, dikatakan sampai hari matinya dia nggak punya anak. Kenapa bisa begitu? Karena waktu Daud itu pulang, Daud itu baru saja memindahkan tabut Allah dari rumahnya Obed-Edom ke Yerusalem. Nah, Daud itu menari-nari, ya. Daud itu juga menggunakan kain lenan halus dan baju efod. Maka kalau ada lukisan-lukisan ditunjukkan Daud itu telanjang waktu nari, itu salah, lukisan salah. Itu pelukisnya nggak baca Alkitab yang baik. Jadi gambar Daud menari-nari di depan tabut Allah itu tidak boleh digambarkan Daud itu telanjang. Karena ada ayat, nanti di situ saya tunjukkan ayat-ayatnya bahwa di ayat itu mengatakan Daud mengenakan kain lenan halus dan baju efod, gitu. Tetapi waktu dia pulang dikomentari sama Mikal, kenapa kamu menelanjangi dirimu? Ternyata menelanjangi dirimu itu maksudnya bukan nggak pakai baju. Menelanjangi dirimu itu maksudnya Mikal, kenapa kamu tanggalkan baju istanamu? Kenapa kamu tanggalkan atribut-atribut kerajaan? Kenapa kamu melepas baju yang menunjukkan bahwa kamu tuh raja? Malah kamu ganti pakai baju efod itu kan imam. Lenan halus lambang kekudusan. Mikal malah nggak senang. Kenapa? Mikal itu penyembah terafim. Waktu Daud itu disembunyiin, waktu Daud tuh mau dikejar sama Saul, Daud pergi lari, ada terafim di rumahnya. Mikal ini dibungkus guling, jadi seperti kayak dianggapnya itu Daud yang tidur, padahal bukan, itu terafim. Terafim itu adalah berhala patung yang kecil yang ada di rumah, bukan di kuil, adanya di rumah terafim itu. Wow, luar biasa ya. Kenapa Daud itu menganggap, jadi ini ya,
Daud pakai baju efod lengan halus itu tertera di 2 Samuel 6 ayat 14. Tetapi Mikal itu menganggap Daud itu telanjang. Kenapa? Karena Mikal tidak setuju Daud itu melepaskan baju kerajaan dan berganti pakaian efod dan lengan halus. Mikal adalah seseorang yang punya terafim, berhala. Makanya dia nggak suka yang namanya penyembahan kepada tabut Allah, itu dia nggak suka. Maksudnya bukan penyembahan pada tabut Allah, maksudnya ketika Daud memuji-muji praise and worship itu dia nggak suka banget gitu kan. Bagi Mikal yang paling penting adalah baju kerajaan, atribut kerajaan, pakaian raja. Nah, Mikal itu memakai, bagi Mikal dengan memakai baju kerajaan, semua orang akan tahu kalau Daud itu raja. Mikal tuh nggak suka lihat Daud tuh pakai nari-nari, udah nari-nari, pakai baju efod lagi, lengan halus, itu dianggap sama Mikal telanjang. Kenapa menelanjangi diri? Karena bagi Mikal, kalau nggak pakai baju kerajaan itu berarti sama kayak telanjang, atribut kerajaanmu mana, gitu kan. Bagi Mikal, status putri raja itu penting. Di sini sih nggak saya tulis, tapi sebenarnya kita lihat pribadinya Mikal ya. Begitu Daud melarikan diri jadi buronan, dia istri pertama loh, tapi nggak ikut. Nggak ikut melarikan diri. Dia mau tetap di mana? Di istana. Sama papa. Sama siapa? Sama papanya. Jadi Daud itu dikelilingi oleh 2 istri yang lain, tapi bukan Mikal. Mikal istri pertamanya malah nggak pernah ikut. Kenapa? Atribut istana dia nggak mau tinggalkan. Mikal itu pribadi yang kayak gitu. Kita lihat, apakah memiliki status itu dosa? Enggak. Semua orang tuh pasti punya status apapun juga. Jadi tentara itu status, jadi rakyat, jadi raja, jadi pemerintah itu status. Tetapi kita nggak boleh menjadikan hidup kita itu milik dari sebuah status. Itu yang membuat kita berdosa. Ya. Nah, kita nanti akan ngajak anak-anak nyanyi, aku anak raja, status kita kan. Engkau anak raja, tapi kita nanti pakai mahkota. Mahkotanya itu satu aja, bikin lingkaran, terus mahkotanya dipindah-pindahin. Dipindahin kalau lagunya berhenti. Nah, kalau udah misalnya berhentinya mahkotanya di saya harus melepas mahkota ini, terus saya harus membungkuk, lalu mahkota ini saya letakkan di tengah, saya harus bilang gini, Tuhan adalah raja di atas segala raja. Terus nyanyi lagi. Idenya diambil dari Wahyu. Ketika orang-orang tuh melemparkan mahkotanya. Melemparkan mahkota. Mahkota itu kan atribut. Atribut kan status. Memang kita statusnya anak raja, tetapi tetap Tuhan itu, memuja Tuhan. Walaupun kita anak raja nggak boleh sombong. Aku anak raja, nggak boleh gitu. Nah, kita nanti membuat dari, kalau di Pak Jamhari, Bu Vivi, di Bu Marta ada kayak kertas-kertas bekas kayak gini, jangan dibuang. Ini bisa dilipat kayak gini. Setelah itu digunting, lipatannya yang bawah tadi itu kita gunting. Setelah itu ujung sama ujungnya disambung. Itu ditumpuk-tumpuk. Ditumpuk-tumpuk pakai staples, jadinya seperti ini. Keren kan? Ini melodi waktu kecil nih. Jadi itu kan topinya ada tulisannya. Dunia gitu kan. Nah, itu jangan dibuang. Itu kan kita mau menjadi terang dunia. Nah, itu kan udah ada tulisannya enak gitu loh. Jadi itu jangan dibuang. Itu kan mengkilap juga. Itu kan bagus kertasnya. Ditumpuk-tumpuk, digunting-gunting jadi mahkota. Weh, nanti bisa untuk game-game. Jadi saya punya banyak gitu. Nggak saya buang untuk alat peraga. Oke, lanjut ya. Itu hari apa? Minggu. Hari Seninnya kita membuat game kartu jodoh. Hari Seninnya ini gongnya. Artinya the climax. Jadi klimaksnya. Klimaksnya nanti kita menjelaskan ke anak-anak, hidup kita ini milik Tuhan. Tokohnya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata di ayat yang awal tadi loh, ayat yang setiap minggu kita dengungkan tadi, setiap hari kita dengungkan selama seminggu ini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah cuan. Mati adalah cuan. Mati adalah keuntungan gitu, luar biasa kan? Terus Rasul Paulus itu juga bilang, "Woi, kalau mau bermegah secara lahiriah, aku juga punya kemegahanku zaman dulu ya kan. Aku orang Israel asli, aku suku Benyamin, aku pelaku hukum Taurat, aku nggak bercacat melakukan hukum Taurat, aku orang Ibrani asli, aku disunat di hari ke-8. Ya, nanti kalau anak-anak tanya, loh kenapa
Kak, disunat di hari ke-8. Mami, papi, kenapa disunat dari ke-8 masuk kartu ini? Oh, kalau orang Israel itu disunat di hari ke-8. Itu menunjukkan bahwa dia anak keturunannya Abraham. Gitu. Oh gitu ya, itu kebanggaan disunat di hari ke-8. Itu maksudnya bayi masih umur 8 hari udah disunat. Nah, Rasul Paulus kayak gitu. Dia masih umur 8 hari udah disunat, menunjukkan dia benar-benar orang Israel. Wah, itu suatu kebanggaan gitu kan. Nah, kita belajar di sini, hidup kita adalah milik Tuhan. Kita bukan milik nama besar. Seperti orang-orang Babel, menjadikan nama besar milik hidup mereka. Kita bukan milik kecantikan, seperti Absalom, yang menjadikan hidupnya tuh milik outer beauty, kecantikan luar. Kita juga bukan milik sebuah kekuasaan, seperti Yerobeam bin Nebat, menjadikan kekuasaan itu segala-galanya. Kita juga bukan milik orang banyak atau fans seperti Saul. Kita juga bukan milik sebuah pembalasan dendam seperti Ahitofel. Kita juga bukan milik daripada sebuah status seperti Mikal. Jadi kita ngapain? Kita milik Tuhan. Orang yang menjadi milik Tuhan selalu ingin menyenangkan pemilik hidupnya. Yaitu siapa? Tuhan. Orang yang sadar bahwa hidupnya milik Tuhan, dia ingin menyenangkan Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ingin mengenal Tuhan terus-menerus. Orang yang menjadi milik Tuhan, baginya hal-hal yang buat orang lain itu bangga, buat dia sudah bukan kebanggaan lagi. Buat orang yang tahu kalau hidupnya milik Tuhan, mengenal Tuhan itu yang jauh lebih penting, jauh lebih utama, jauh lebih berharga dari apapun juga. Nah, kita nanti akan pakai model kaleng atau kardus bekas. Jadi, saya mau tunjukkan ya contoh kalengnya ya. Bentar ya. Masih ada nggak di sini? Oke. Misalnya kaleng ini ya. Nah, kita pakai nanti 2 kaleng. Kalau kita nggak punya kaleng biskuit, kita bisa pakai kardus bekas nggak apa-apa, tapi yang besar yang bisa dimasukin tangan. Di dalamnya kita kasih kartu, lalu supaya anak-anak itu nggak bisa melihat, ini kita kasih kain. Atasnya bisa kita kasih kain, jadi tangannya masuk ke kain, mengobok-obok di sini, tapi dia tetap nggak bisa lihat, tidak harus ditutup mata. Tapi kalengnya ini yang diberi kain, gitu. Jadi dibuka sedikit kainnya, tangannya masuk, dia ambil kartu. Nah, kaleng ini kita anggap aja kita sebut kaleng A. Nanti kaleng satunya kita sebut kaleng B. Nanti anak itu ngambil di sini, sama dia ngambil di sini. Kalau itu berjodoh, dia menang. Gitu. Mirip kayak kartu berjodoh. Kalau kartu berjodoh kan kartunya ditaruh di lantai, terus dibuka, tutup, buka, tutup. Kalau ini enggak, ngambil langsung 2. Jodoh menang, kalau nggak jodoh kalah. Gitu. Yang kartunya berjodoh, masukkan lagi. Jangan jangan diambil jadi punya dia. Yang penting skornya dicatat. Kecuali Anda mau bikin kartunya banyak, nggak apa-apa, diambil. Banyak, karena saya di sini desainnya hanya bikin 1 per 1. 1 desain, 1 gambar. Gitu. Di sini ya, jadi saya udah tulis di sini kaleng A, kaleng B, kaleng B. Oke. Kaleng A tulisannya disunat di hari ke-8. Itu nanti harus berjodoh dengan dulu dianggap keuntungan, sekarang dianggap rugi, bahkan dianggap sampah. Gitu. Jadi kalau kaleng A sama kaleng B ini ketemunya kata-kata ini, itu sejodoh. Bangsa Israel. Maksudnya ini kata-kata Paulus, aku tuh ya bisa loh kalau mau bangga pada hal-hal lahiriah. Tapi aku nggak mau. Hal-hal lahiriah dalam hidup Rasul Paulus itu apa? Disunat di hari ke-8, dia adalah bangsa Israel, dia suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi. Maksudnya ahli kitab, penganiaya jemaat. Wah, itu kebanggaan buat dia dulu ya kan? Kegiatannya dia penganiaya jemaat, mentaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Artinya hukum Taurat A titik komanya semua dilakukan semua. Terus ada lagi yang hal-hal rohaniah, yaitu kaleng A dan kaleng B ini sama isinya. Kaleng A ini dicampur nanti. Yang isinya kaleng B ini dicampur. Cuma saya bikinnya ini tetap saya teratur dong supaya Anda tahu maksud saya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bikin lagi kartu yang banyak. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau dia bilang mati adalah Kristus, itu salah. Hidup adalah keuntungan, itu salah, ya kan? Harus jodohnya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Kalau dia jodohnya gini, suku Benyamin keuntungan, nah itu salah ya kan. Orang Ibrani asli Kristus, nah itu salah. Ini jodohnya harus dengan ini dengan ini. Ini kunci jawabannya. Ya. Oke. Jadi kita jelaskan ke anak-anak kayak gini. Ada seorang bernama Paulus, dia sering dikenal sebagai Rasul Paulus. Dia menulis seperti ini dalam salah satu suratnya. Kita ajak anak-anak baca dulu Filipi 3 ayat 1-15 dan Filipi 1 ayat 21. Jadi kartu-kartu ini kita jelaskan dulu ke anak-anak bahwa hidup Paulus adalah milik Kristus. Mati buat dia itu untung. Dulu Rasul Paulus menganggap hidupnya adalah milik daripada, bangga, aku nih loh disunat di hari ke-8. Bangga, aku dulu itu bangsa Israel. Aku orang Ibrani asli. Aku nganiaya jemaat, bangga bunuh orang banyak kok malah bangga ya kan. Mentaati hukum Taurat, bangga. Sekarang dia tahu hidupnya adalah karena kasih karunia. Karena pengenalan akan Tuhan itu lebih berharga. Seperti itu. Nah, ini kartu-kartunya udah saya siapkan. Anda tinggal ngeprint di kertas tebal. Ya kan? Enak kan? Udah disiapkan kartu-kartunya. Oke. Seru ya? Minggu ini kita menanamkan ke anak-anak itu seperti miniatur visi. Visi mereka tuh setidaknya sudah kita letakkan dasar tuh sejak mereka kecil. Hidup mereka milik Kristus. Hidup mereka milik Kristus. Kita tekankan sampai mereka tuh paham. Oh, berarti hidupku bukan milikku lagi. Nggak bisa sesuka-suka aku sendiri. Hidupku juga bukan miliknya ayah bunda. Hidupku adalah milik Kristus. Kristus ingin aku menghormati ayah bunda. Aku hormat sama mereka. Aku taat sama mereka. Hidupku milik Kristus. Aku berarti harus belajar sungguh-sungguh karena hidupku milik Kristus. Itu kalau mereka tahu sejak mereka kecil, nggak telat seperti saya. Saya baru sadar hidup saya milik Tuhan setelah saya umur berapa. Telat. Justru mereka masih kecil, tanamkan visi. Mereka tahu hidup mereka itu milik Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Cuan, ya kan? Jangan dibalik, hidup adalah keuntungan, mati adalah untuk Kristus, dibalik hidup adalah keuntungan. Salah itu ya. Baca ayat harus hati-hati ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu, bukan bodimu. Oke, baca ayat hati-hati ya. Sering kita salah bodimu, padahal maksudnya Alkitab budimu. Baik, oke. Mungkin Bu Abdi mungkin ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, terserah Bu Marta. Ada? Nggak ada ya. Kak Vivi gimana Kak Vivi? Nggak ada. Pak Jamhari? Nggak boleh nyebut merek lo ya, bahaya ini. Saya malam hari ini benar-benar loss banyak. Karena tidak biasa saya dari kecil apapun kalau terlambat sudah hilang, udah 50% lebih hilang. Oh gitu. Saya banyak terganggu malam hari ini. Plus saya ini blongo, ada sempat baca 180 sengsara Yesus disalib. Oh iya. Saya masih jalan. Tapi cukup malam hari ini saya ngambil dari satu kisah tentang Menara Babel. Karena saya ingat juga di kelas di sekolah minggu pernah itu saya bawakan dan beberapa kali bersambung ya karena waktu cuma sebentar. Jadi kenapa bersatu kok Tuhan malah tidak suka gitu loh kan. Malam hari ini kalau diulang lagi puji Tuhan masih boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi memang kita kalau ngajar tuh harus hati-hati. Jadi jangan sampai anak-anak berpikir bersatunya itu jelek gitu. Jadi kita harus tekankan bersatunya bagus, sayangnya tujuannya salah. Justru Tuhan bilang ini mereka apapun terlaksana loh. Artinya kesatuan itu keren banget. Sayang coba kalau mereka bersatunya untuk hal yang keren. Pasti jadi, pasti memuliakan nama Tuhan. Sayangnya kok untuk mencari nama itu loh. Wah, gitu. Dan untuk memberontak Tuhan maunya desentralisasi, mereka tetap maunya sentral. Itu kan melanggar perintah Tuhan pada zaman itu kan Tuhan bilang terseraklah ke seluruh bumi gitu ya. Wah, terima kasih. Untuk Ahitofel ada something yang sesuatu yang baru nggak Pak Jamhari Ahitofel? Membalas dendam terhadap Daud tadi itu. Kakeknya Batsheba.
Iya, belum ya Ahitofel, karena memang ya peristiwa dianggap kecil gitu loh selama ini. Yang sentral kan Daud, Absalom, gitu. Tapi menarik, serius menarik. Menarik ya. Ya, Oke. menambah wawasan ternyata Alkitab itu yang kecil-kecil menarik, peristiwa-peristiwa yang kayaknya sekilas sepintas, tapi sebetulnya ya dalam. Iya, dalam. Dendam itu kan. Dendam sampai bunuh diri ya. Sampai bunuh diri, ngeri sekali. Ngeri sekali. Oke, Kak Vivi, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Untuk itu minta Ibu Pendeta Marta Abdi dari GPDI Lawang untuk pimpin kita dalam doa. Di-unmute dulu ya, Bu. Baik. Kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini dan kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat pertemuan yang indah malam hari ini. Banyak hal-hal baru yang kami pelajari, yang harus kami bagikan bagi anak-anak kami, menanamkan visi bahwa hidup mereka, hidup kami adalah milik Tuhan dan bukan milik siapa-siapa lagi. Oleh sebab itu Tuhan, hanya Engkau saja yang layak dan harus dan patut kami permuliakan dalam kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Mari Bapa di sorga, berkati kami, berkati guru-guru sekolah minggu, semua yang turut ambil bagian malam hari ini untuk dapat mengajarkan perihal ini kepada anak-anak didik kami, kepada anak-anak sekolah minggu dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk melayani Bapa, bahkan dalam keluarga kami, kepada anak cucu kami nanti Tuhan, sehingga mereka boleh menyadari bahwa hidup mereka adalah milik Tuhan dan mereka tidak akan mengambil kemuliaan Tuhan dalam segala hal yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Ibu Grace yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada kami Tuhan. Urapi dengan kuasa yang maha tinggi hari lepas hari Tuhan, pakai Tuhan, jabarkan kebenaran firman Tuhan kepadanya sehingga dapat dibagikan kepada kami Tuhan. Dan mempermuliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Memberkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Engkau pakai keluarga ini menjadi alat Tuhan, menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga bagi rekan-rekan yang turut ambil bagian malam hari ini, Kak Vivi dan Pak Jauhari, Tuhan juga memberkati dalam segala hal yang mereka kerjakan, dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Pun rekan-rekan di Facebook yang turut ambil bagian malam hari ini, dimanapun mereka ada, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan hadir, terima kasih Tuhan campur tangan, terima kasih Tuhan memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Dan kami mau tamatkan acara malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Grace, unmute dulu. Terima kasih untuk doanya buat kita semua. Sampai ketemu Senin yang akan datang ya. Senin yang akan datang kita masuk ke Kejadian pasal 3. Jadi kemarin tuh belajar penciptaan, terus laki-laki, perempuan, terus kita tuh milik siapa. Baru minggu depan kita masuk ke kejatuhan manusia dalam dosa, Kejadian pasal 3. Seru tuh. Oke? Ya. Oke. Dan berkati ya. Selamat malam semua. Tuhan memberkati. Bu Arta, salam buat keluarga ya. God bless you all.